Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Gesang Mas Channel. Di sini akan memberikan pembuatan sebuah konten berdasarkan permintaan daripada teman-teman kita sebagian ya. Kebetulan bertepatan dengan hari ini ada permintaan konsumen yang berhubungan dengan itu teman-teman. Jadi tepat sekali ya momennya kita buatkan videonya, yaitu merombak tenaga pada pompa air kecil Panasonic 125 watt. Ini ditambah tenaganya gimana? Karena ini untuk mendorong jarak jauh ya, akan mendorong jarak jauh, ngisepnya dekat dengan sumur, dekat dengan air ya, paling-paling beberapa meter. Dorongnya maunya jauh biar agak kenceng gimana, tidak seperti bapaknya kemarin. Ini udah terbakar, udah saya dedel ya, kawatnya udah saya buang. Oke, kita rapikan dulu ya. Ini mikanya sebagian besar minta diganti dulu. Oke, karena ada yang sobek-sobek, yang utuh atau yang masih bagus yang nggak harus diganti ya, demi penghematan. Tapi kalau mau diganti semua ya nggak apa-apa. Oke ya, simak sampai habis supaya nggak gagal paham ya. Oke, kita bersihkan dulu dan kita ganti selipan yang baru. Setelah disiapkan ini ya dengan rapi serta dengan tutupnya udah disiapkan. Nah, kita dapat mulai dengan start teman-teman. Sebelumnya saya jelaskan teman-teman ya, kemarin kawat aslinya itu menggunakan 045 ya, 045 dan 35 itu bawaan kemarin sebelum dibongkar. Ini masih tembaga kemarin bekasnya, 045 dan 035. Sekarang kalau dengan ciri rombaan bertenaga besar itu dengan menggunakan kawat 0,50 teman-teman ya. Pakai kawat 0,50 dinaikkan seperti hitungan Panasonic pada awalnya dulu. Sekarang ini mengurangi tenaga teman-teman. Karena apa? Care-nya ini dipertipis ya, kadang-kadang dikurangi setengah senti ya, dari pabriknya sana ya. Karena kita kembalikan pada hitungan asli tapi hitungannya ditambah pada ukuran kawat asli, tapi hitungannya ditambah. Berapa hitungannya kita ikuti per lubang ya teman-teman. Kita mulai penggulungan sekarang. Ini pakai pulpen ya, yang sudah dibuang isinya biar nggak panas tangan kita. Cara penggulungannya gini kalau saya ya. Terus untuk mal teman-teman ya, ini malnya 1/3 ya, 1/5, 1/7, 1/9, 1/3, 1 lompat 3 maksudnya 1/5 ya, nanti ada dalam layar ya datanya saya kasih. Cuman kita langsung saja gulung dulu, nanti nyusul datanya. Karena apa teman-teman? Kalau mal di sini sudah ada malnya ya di tempat ini. Jadi sekali saya bikin mal itu untuk selamanya sudah saya tetapkan di alat ukur saya ini. Ini mal 1, mal 2 ini sekali pakai untuk Panasonic ini ya, yang 125 watt. Ini malnya 5, ini 1/5, 1/7, 1/9 ya, 11 dan 1/13 ini. Tapi nanti untuk mal yang 200 dinamo Panasonic yang 200 langsung yang kedua. Ini pertama 1/3 di sini, 5 sini, 7, 9 dan 11 ya. Dari 0 lompati pertama seperti yang ada dalam data sudah saya buat ya. 1/5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. Saya ulangi biar lebih paham. Jadi sudah saya tandain teman-teman di dalam alat gulung saya, sudah saya tandain ya. Karena apa? Terus terang saya katakan untuk gulung merek ini saya itu hari-hari teman-teman ya. Jadi sampai saya kasih tanda. Dan kelebihannya enaknya pakai tanda begini, untuk pompa air apa saja yang mirip-mirip ketebalannya, mal ini bisa dipakai teman-teman ya, tanpa harus bikin mal lagi. Mal ini bisa dipakai untuk misalnya merek Sanyo, Shimizu. Kalau ketipisan apa lebih tipis dari ini ya, misalnya tipis setengah senti, yang ini yang dikecilkan teman-teman ya, turunkan setengah senti gitu. Ini ada alat setelahnya, turunkan dikit-dikit, udah ketemu nanti. Ya nanti satu persatu akan dijelaskan dalam penggulungan ya. Sekarang kita bagaimana hitungan Panasonic 125 watt bertambah dayanya, bertambah tenaganya itu. Kita roll dulu yang pertama ya teman-teman. Ini hitungannya 65 teman-teman ya. Ini udah saya desain anti panas ya. Hitungan ini udah langsung saya rancang anti panas. Walaupun hidupnya agak lama, tidak terjadi panas pada dinamo. Oke, saya gulung dulu.
Ini sudah cukup 65. Kita masukkan 1/5, berarti ngelompati 3 ya teman-teman. Saya sampaikan pelan-pelan biar ada yang kurang cepat penangkapannya, biar tambah paham ya. 1/5 ini sudah saya masukkan dan saya tutup. Yang pertama sudah masuk ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua malnya digeser mal yang kedua ya. Sudah sering saya sampaikan cara belajar mengukur mal ya. Kalau sudah sering lihat video saya ya tahu ya. Tapi kalau yang ini belajar lagi aja mengukur mal. Sekarang hitungannya masih sama ya, 65 ya. Ini sudah 65. Sambil catat nggak apa-apa, sambil ngeliatin ya. 65 yang 1/7 ini yang jelas langkah berikutnya gitu aja ya. Ini termasuk tahap-tahap mudah untuk para pelajaran ya. Istilahnya bapak-bapak atau abang-abang di rumah, daripada digulungkan di bengkel, digulung sendiri juga bisa. Kalau ada minat dan bakat teknik ya. Sebentar saja gulung ini, walaupun ini saya panjar syuting paling setengah jam selesai. Tapi ya kadang-kadang sayang waktunya ya, biar lebih cepat ya kadang saya skip. Sekarang yang ketiga. Mal yang ketiga ini sudah saya garis juga ya. Ini 1, 2, 3. Sebelumnya sudah saya bikinkan kawat ya teman-teman. Kawatnya menempel di keren. Sekarang saya tes di sini dan digores. Hitungannya 110 sampai 115 boleh. Ini tak kasih hitungan 115 teman-teman ya. Biar maksimal. Seperti hitungan-hitungan saya biasanya memang segitu. Dimasukkan. Nah, baru ditutup ya. Tutupnya yang bagus, jangan sampai nekuk letter V, nanti runcing nanti. Ke sebelahnya ganti dimasukkan dengan cara permainan tangan manual ya. Nggak apa-apa, manual pun bukan berarti nggak bagus. Ditutup dengan bentuk letter U ya. Tutupnya ini untuk letter U, jangan letter V. Runcing nanti mengganggu putaran as. Ditekuk yang bagus ya. Ini nekuknya juga letter U, bukan runcing letter V, nggak bagus letter V. Letter U itu begini ya maksudnya ya, begini, begini, begini gitu ya. Letter U, udah itu diketok lagi pakai barang yang halus. Bisa kayu atau bisa dengan pipa, kasih sok begini juga nggak apa-apa. Sekarang yang keempat, mal yang keempat. Ini kita geser lagi ya, sesuaikan. Kalau saya bikin, saya datarkan ini dengan garis ya. Datarannya ini ketemu dengan ini garis yang sudah saya tandain. Ini hitungannya masih sama 115 ya. Ini banyak karena nanti itu tidak numpuk ya. Pasti 115. Ini sudah 115 teman-teman. Kita lepas lagi. Lepasnya nggak usah dikendori ya. Kalau alat saya ini begini walaupun sederhana tapi enak, tinggal tarik keluar aja udah. Nah, kita masukkan lagi di langkah berikutnya. Ini ada kesulitan masuk teman-teman. Setelah kita periksa ada cairnya yang nekuk, ini diperbaiki dulu ya. Nah, ini ada karen yang bergeser, baiki pakai tang. Kalau ada yang menutup ya nggak bisa masuk kawatnya. Dikit tapi kalau banyak ya harus dibetulkan semua. Ini sudah masuk, tutup lagi. Baru sebelahnya.
Kalau masukkan ditaruh di bawah ya, biar lebih mudah, dia nggak gerak-gerak. Nggak usah pakai tanggem atau penjepit besar, itu juga nggak apa-apa. Nah, sudah masuk lagi, dirapikan lagi. Tekuk ya, letter U, tekuk lagi letter U. Ketok lagi biar rapi seperti rambut sisiran teman-teman ya. Rapi seperti rambut sisiran. Nah, bisa begini ya, kalau rapi itu enak dilihat juga enak, nanti dilanjutkan juga enak, nggak akan mengganggu proses-proses berikutnya. Oke, sekarang mal yang kelima ya, yang terakhir pada bagian running. Ini namanya mulai bagian running dulu ya. Setiap kawat yang besar ini namanya running teman-teman ya. Ini running itu nanti untuk yang mutar, untuk yang lari itu bagiannya yang ini. Mal yang kelima kita paskan lagi pada garis berikutnya. Sudah kita tandai per masing-masing. Kita mulai lagi cuma 65 teman-teman ya, 65. Ini sudah 65. Kita bongkar, kita masukkan lagi. Sisanya ini dibikin yang pas ya teman-teman, supaya tidak ya nanti dikira-kira sendiri lah, supaya tidak banyak tekuan atau terlalu ketarik nanti yang ini kalau kurang panjang. Sisanya dipaskan satu lipatan gitu. Masuk lagi sebelah, ini ringan sekali masuknya teman-teman ya. Pompa air itu kalau model-model begini masih ringan, tepat untuk pelajaran pemula. Nah. Ya, ini ya separuh running sudah selesai ya. Separuh running sudah selesai. Ini masuknya dari kiri semua ya teman-teman ya. Kenapa harus dari kiri? Ya kita ngikuti aja awal bawaannya ya. Masalah nanti saya jelaskan kalau sudah waktunya ya. Kesimpulannya kenapa harus kiri, kenapa harus kanan. Ini kita potong dulu. Nanti akan ada, maka ikuti terus video saya. Nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan sambil berjalan teman-teman ya. Nanti ada pelajaran khusus kesimpulan gulung itu gimana, bisa kiri bisa kanan. Nah, ini nanti ada. Oke ya, kita lanjutkan yang separuhnya lagi. Separuhnya lagi ini sama persis ya teman-teman. Yang nanti yang terakhir itu ya numpuk, karena tadi masih 65 ya, nanti tumpuk 2 kali. Jadi mulainya dihitung sendiri ya. 1 2 3 4 5 berarti dari sini. Terus ketemunya sini ya. Nanti supaya 5 itu habis ditumpukan ini, numpuk dengan yang terakhir sebelahnya tadi. Oke, kita sampaikan dulu sampai 5 ya. Malnya masih sama, hitungannya masih sama teman-teman ya. Jadi istilahnya ini nggak saya videokan, nggak apa-apa, kita skip dulu. Karena sama persis teman-teman ya, langkahnya sama. 65 siap dimasukkan ya pertama ya. Mal kedua 65 udah selesai lagi, kita masukkan. Nah, yang kedua pun sudah masuk ya. Mal yang ketiga dimulai dengan hitungan 115 ya. 115 sudah selesai. Kita masukkan lagi. Yang ketiga juga sudah masuk ya. Sekarang yang keempat. Mal yang keempat. Hitungan masih sama 115. Ya udah selesai, tutup lagi. Ini yang keempat ya, running yang kedua, mal keempat. Hitungan masih 115, kita rapikan. Mal yang keempat itu udah habis lubangnya ya. Sekarang mal yang kelima itu numpuk dengan yang terakhir tadi. Terjadi penumpukan enggak apa-apa, enggak lecet enggak, karena ini ada lapisan yang sangat elastis dan kuat ya. Mal yang kelima hitungannya adalah 115
65 ya. Kalau mau memasukkan yang terakhir ini, tutupnya ini dilepas dulu ya teman-teman. Tutupnya ini dilepas dulu supaya nggak terlalu berat. Kiri kanan dilepas. Oke, coba kita masukkan nih. 65 tambah 65 berarti 130 ya. Nah, ini masih enteng teman-teman, nggak terlalu padat banget nggak. Nah, dalam tumpukan ini nggak padat, pas. Kalau teman-teman keberatan, bisalah dikurangi, misalnya 55 nggak apa-apa. Misalnya 60 saja itu. Tapi ini bilangnya nggak susah ya, nggak berat, pas pun masih agak-agak longgar dikit. Kita rapikan lagi. Ini sudah selesai running ya. Kawatnya 0,50. Ini habisnya sekitar 3 on teman-teman. Ya, habisnya 3 on untuk runningnya. Ini mungkin lebih dikit teman-teman. Gak apa-apa lah, nanti kalau beli agak-agak 3,2 gitu. Sekarang sudah kita potong ya. Sudah selesai, kita potong, kita ganti dengan kawat 0,40. Ini karena mau bikin super ya. Aslinya 35 teman-teman, tapi mau saya isi 0,40. Oke ya teman-teman, kalau bisa, kalau emang ingin digawe super bener, ini pakai 0,40 ini startnya. Tapi kalau mau dibuat ya agak-agak udah tambah, pakai kawat 0,35 nggak apa-apa teman-teman. Itu sudah kencang juga ya. Pakai kawat 0,35. Ini sudah cukup bagus. Karena apa? Start runningnya sudah diperbesar ya. Sekarang tergantung Anda semua yang mau menaikkan tenaganya. Ini bisa semua. Nanti kalau pakai 0,35 ini bisa kapasitornya sampai 5 mikro atau 6 mikro nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti pakai 40 ya mungkin lebih besar, mungkin 8 mikro pun mau nanti gitu. Atau 6 mikro sampai 8 mikro nggak apa-apa. Sekarang ini berhubung ada perubahan, akan saya pakai 0,35 saja teman-teman. Yang penting ini udah super ini nanti. Nanti bisa ditambah kapasitornya jadi 6 mikro nggak apa-apa. Kawatnya sudah ada yang menantikan yang 40. Sekarang kita rubah saja pakai 0,35 nggak apa-apa, bisa semua. Ini kita masukkan ke dalam pulpen dulu ya. Ini juga sambil mengajari pemula-pemula ini biar nggak terlalu kesulitan. Nanti kalau pakai 0,40 teman-teman, emang tenaganya bagus luar biasa, cuman sempit ya, nanti padat ya. Padat. Ini teman-teman ya. Kita mulainya langsung 1 ke 7, itu langsung mal yang kedua ya. Kalau tadi dari mal yang pertama sini garisnya, sekarang mal kedua. Karena nanti cuma 4 mal ya, 1, 2, 3, 4. 4 saja malnya. Pakai nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi cuma 4. Ini sekarang langsung nomor yang kedua dengan hitungan 75 teman-teman ya. Sekarang saya roll dulu 75. Ini sudah 75 ya, sudah terhitung. Cuman ini belum dicabut ya. Sekarang masuknya dari mal yang kedua ya. Mal yang kedua kita cabut tutupnya. Mal yang kedua dari running, dan sebelah ini juga mal yang kedua dari running kita cabut teman-teman. Nah, kita tumpukan di situ. Kita lepas, kita masukkan ya. Nanti enggak terlalu padat. Kalau pakai 40 padat sekali, tapi emang ya luar biasa ya. Oke, kita masukkan dari lubang keduanya running. Kita tutupkan lagi. Jadi kawatnya itu numpuk teman-teman ya. Kawatnya terjadi penumpukan nggak apa-apa, karena itu udah ada pembungkusnya yang sangat elastis, kuat dan elastis ya. Kalau nggak dikerik dengan benda tajam dia nggak akan ngelupas. Tapi kalau cuma menumpuk gini nggak apa-apa dia. Nah, dirapikan lagi. Sekarang kita ganti mal berikutnya, langsung mal yang ketiganya tadi, mal kedua, yaitu mal ketiganya running ya. Saya jelaskan detail pelan-pelan supaya sampai semua paham ya. Oke, kita roll lagi sebanyak 75 lagi ya. Ini sudah 75 lagi. Kita lepas dan kita cabut lagi ya. Kita cabut lagi, berikutnya langkah berikutnya di luarnya yang tadi ya. Jadi mal pertamanya running. Nah, kita masukkan lagi. Ini masih menumpuk ya. Jadi mal 1 dan 2 ini terjadi penumpukan.
numpuk. Ini juga numpuk, terus tutup lagi. Jadi satu lubang satu tutup saja. Kalau bisa dua tutup pun lebih bagus ya. Jadi penumpukannya dikasih alas itu akan lebih bagus. Tapi untuk belajaran terlalu sempit ya, terlalu payah. Nah, sekarang mal yang ketiga adalah mal keempatnya, running tadi ya, bergeser lagi ke sini. Ya, ini bikin datar ya. Garis bawah sok sambungnya ini bikin lurus dengan garis yang telah dicentang itu. Kita hitung lagi, ini sebanyak 130 teman-teman ya. 130 lilit untuk mal berikutnya ini. Nanti kita bikinkan datanya nanti. Ini sudah cukup 130 lagi. Kita masukkan ke mal berikutnya, yang ini ke lubang kosong. Nanti tidak ada penumpukan ya teman-teman, lubang yang kosong ini sekarang antara running dan running. Ini ringan sekali, tanpa padat, tanpa payah. Ya, udah masukin, tidak ada penumpukan. Untuk bagi ya, dirapikan dulu. Sudah masuk. Sekarang ganti mal yang ke 4, itu mal terakhir ya. Mal terakhir ini hitungannya 75 lilit teman-teman ya. Masih semua masih masuk kiri keluar kanan. Kita hitung lagi. Mal yang terakhir sudah siap 75 lilit. Kita masukkan lagi. Ini sama seperti tadi ya, 75 lilit. Nanti ini karena numpuk nih teman-teman. Karena menumpuk, jadi nanti kalau satu lubang ini kalau ditumpukin isinya 150 ya. Ini tahan panas, tahan bakar. Oke, kita rapikan lagi. Sekarang untuk running yang starting yang berikutnya ini sama persis ya seperti tadi ya. Seperti yang ini, yang pertama ini hitungannya sama, malnya sama, langkahnya sama. Maka kita selesaikan sampai yang terakhir ya. Ini putus dulu teman-teman. Putus dulu. Kita balik, posisinya ditaruh di bawah biar enak. Nah, mulainya begini ya. Kita selesaikan sampai 4 teman-teman, karena sama persis ya, tidak usah divideokan, nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai running dan startnya semua dari kiri keluar kanan ya, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ini teman-teman ya, habis kawatnya sekitar setengah kilo ya. Ini ya 3 on, runningnya startingnya ini 2 on, kurang lebih segitu. Kita sebelumnya kita sambung, kita berikan mika pembatas antara running dan start ya. Ini gunanya untuk menghindari kalau ada kelecetan, kalau seperti tali kencang pun dia nggak akan bergesek-gesek gitu. Dan juga untuk memperbaiki ampere teman-teman ya, nggak panas. Nah, running dan start ini terpisah. Walaupun sudah ada pembatas atau pembungkus yang sangat elastis, namun ada baiknya dikasih ini lagi pembatas. Dan setelah itu diikat ya. Diikat dengan cara mengikat yang sederhana saja, nggak apa-apa, yang penting kokoh ya, kenceng. Oke ya teman-teman,
Ini sudah ditali, sudah selesai ya. Karena kita tinggal menyambung seperti biasa. Ini keterangannya ya teman-teman, bahwasanya Panasonic yang sekarang ini menggunakan kawat 40 dan 35 teman-teman ya. 40 dan 35. Yang kemarin-kemarin tuh masih pakai 45 dan 35. Karena apa? Karen yang sekarang ini menipis teman-teman. Beda dengan Panasonic atau National yang asli dahulu. Ini karetnya sedikit lebih tebal. Semua menggunakan kawat 0,50. Ini penjelasannya ya. 0,50 dan 0,35. Sekarang untuk menambah tenaga pompa air yang sekarang ini, untuk mengembalikan pada tenaga yang dahulu ya, intinya ya, ini pakai 50 dan 35. Walaupun care-nya diperkecil dengan cara hitungannya ditambah, ini runningnya ditambah, startnya ditambah, maka dia akan kembali kuat dan tahan panas. Inilah keuntungannya. Sekarang kita sambung ya, sambungannya seperti biasa teman-teman ya. Ini lagi kurang asik bicara ini. Akhir starting dengan akhir starting disambung mati ya, dikerek disambung mati. Kerek yang bersih ya, di pelintir yang kuat. Ini habisnya setengah kiloan sekitar teman-teman ya, setengah kiloan. Kalau daerah saya sampai 140.000 130.000 ya, variasilah harga kawat sekarang di toko-toko. Terus yang kedua, akhir running, dengan akhir running disambung mati ya. Akhirnya di sini, akhirnya di sini satu, di sini satu ya. Supaya dilihat aja mana yang awalnya itu di mal kecil tadi ya. Mal kecil tadi adalah awalnya. Kalau mal yang besar yang keluar itu adalah akhirnya. Saya ulangi, akhir running dan akhir running disambung mati. Dikerek, dibikin yang bersih. Sudah itu diisolasi ya sebelum diikat nanti. Nah, sudah itu sekarang awal running dan awal start dengan cara melewati tumpukan running ini ya. Awal running, ini awal start. Ini juga awal start ya teman-teman, tapi ini nanti terbalik dengan yang ini ya. Diingat-ingat terus ya. Awal running dan awal start yang lewati tumpukan running ini digabung untuk kabel arus langsung. Ya, untuk kabel arus langsung yang berkode warna hitam. Nah, ini nanti warna hitam, kita pas kabel langsung aja. Ya, semua ujungnya dikerik dulu. Dikira-kira nanti ngumpul dalam satu tempat ya. Yang digabung tadi untuk warna hitam ya, itu arus langsung. Ini kabelnya warna hitam ya. Yang merah ini yang starting, yang sisa starting ini adalah warna merah. Ini untuk kapasitor. Untuk kapasitor, nanti kapasitor bisa 5 atau 6 mikro nggak apa-apa. Yang running sisanya untuk warna putih, nanti cabang untuk arus dan kapasitor. Ya, tinggal potong, isolasi dan diikat ya. Oke, kita isolasi. Udah diisolasi, dikasih batas lagi sebelum diikat ya. Setelah itu kita ikat ya teman-teman. Ikatannya dibikin sambungannya ini berada dalam satu tumpukan ya, biar rapi. Nah, kita ikat lagi seperti tadi ya. Dengan menggunakan kawat nilon saja teman-teman. Kawat nilon cukup, nilon yang enggak melar ya. Yang enggak melar, yang enggak molor. Yang molor tuh enggak kenceng teman-teman. Maka ini nilon milih ya. Walaupun nilon cuman nilon alat apa itu, tukang bangunan itu, tapi ada yang bagus teman-teman. Atau untuk khusus dinamo juga ada mungkin. Tapi saya sudah sering memakai ini. Enggak apa-apa ini, tanpa resiko juga.
Tali sudah selesai, tinggal dirapikan, ketok-ketok dikit-dikit ya pakai kayu yang halus supaya membentuk bulat rapi, nggak ada terlalu kuat letaknya, supaya nggak beradu kawat dengan kawat terlalu kuat. Ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi dinamo ini kalau menurut saya tidak begitu penting untuk disirlak. Tak kasih keterangan ya, ada teman-teman yang tanya apa untungnya dan apa ruginya disirlak. Pernah saya tampilkan dalam video juga ya, tapi saya ulangi lagi biar lebih paham, mungkin belum pernah nonton yang dulu. Kalau disirlak ini teman-teman ya, ada tiga keuntungan dinamo ini disirlak. Pertama, dia itu akan tambah rapat ya, tambah kuat, membantu sistem peraketan pada kawat ini semakin kuat, semakin terakat. Yang kedua, kalau ada yang lecet-lecet, ini akan tertutupi kembali ya, terhindar dari kebocoran api. Yang ketiga keuntungannya, kalau dia ini nanti kemasukan air, dia nggak akan cepat konslet karena dia terhalang lapisan ganda ya. Itu keuntungannya, tiga keuntungan gitu. Tapi teman-teman udah ada tiga keuntungan itu, tapi kalau saya atau bagi pelajar pemula ini kalau bisa jangan disirlak dulu. Karena apa? Nah ini satu keuntungan besar kalau tidak disirlak, kalau ada kesalahan, ada pengen dibongkar lagi, diperbaiki, ada yang salah apanya, ini tidak terlalu susah, tidak terlalu payah ya, karena tidak lengket dengan vernis atau sirlak itu sendiri. Terus ini pun asal diikat dengan benang yang kuat sudah terlalu rapat teman-teman, udah kuat ya, walaupun nggak dipernis sudah kuat. Yang ketiga, kalau kawatnya baru ini terhindar dari lecet-lecet. Kalau kita rapi pengerjaannya, nggak akan ada yang lecet ya, nggak usah dipernis, nggak apa-apa. Terus yang ketiganya apa keuntungannya, nanti kalau ini ada, kita bisa menjamin garansi lebih dari berbulan-bulan, atau kalau nanti ada apa-apa, walaupun sudah setahun ataupun 2 tahun kemudian ada yang terbakar cuma satu saja sini teman-teman, misalnya basah konslet bakar, ini nanti bisa disulam ini saja ya, satu baris ini saja bisa disulam tanpa payah kita bongkar teman-teman. Jadi selama ini dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah saya sirlak, nggak ada begitu menguntungkan sirlak ya, kalau merugikan malah iya bagi saya, karena nanti suatu saat kita akan jamin garansi, walaupun sudah setahun 2 tahun, bongkarnya kita sendiri yang payah ya. Tapi kalau ini asal nggak kena air, ini sudah nggak kepanasan teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya video kita, ini tinggal kita ngerakit teman-teman ya, kita pada mesinnya. Ini kita kembalikan pada hitungan awal Panasonic Nasional zaman tahun 2000 ya, 2000-an. Ini hitungannya 50 dan 35, walaupun dulu tekernya agak tebal. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu, suara saya udah agak teguh ini, nggak asik. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang bisa pemula praktek biar lancar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.